Saron itu merupakan keluarga dari instrumen gamelan. Jadi kalau gamelan itu dalam bahasa Jawa artinya digamel atau dipukul, sementara salon merupakan bagian dari instrumen gamelan. Kalau gender itu hanya perbedaan nama, kalau di Sunda namanya saron, kalau gender di Jawa. Yang namanya musik paling lengkap di tradisional yang formatnya orkestra, ya salah satunya adalah tradisional. Makanya untuk mempelajari musik tersebut supaya kita lebih tahu tentang tradisi yang lain, akarnya dari gamelan. Sebetulnya untuk saron keramik semuanya atas dasar prakarsa Pak Asep Nata. Saya hanya merealisasikan dalam bentuk wujud yang seperti ini. Saya mungkin hanya ditunjuk sebagai penanggung jawab atau leader dari tim pembuat gamelan. Dulu waktu saya kuliah di Medan, saya tertarik dengan gamelan, jadi kira-kira 30 tahun yang lalu. 28 tepatnya. Jadi saya pernah belajar di Solo, di tempat pembuatan gamelan perunggu. Nah, karena saya nggak punya peralatan untuk membuat bengkel yang logam itu, makanya saya tertarik untuk mencoba dari bahan baku yang berbeda. Bukan dari metal, bukan dari logam, dan bukan dari kayu atau bambu. Jadi makanya saya tertarik dengan keramik atau tanah liat yang dibatukan. Kontemporer itu hanya satu istilah, kesementaraan, kekinian begitu. Jadi dia tidak tradisional. Jadi dia lebih dekat ke kebaruannya. Kekontemporeran dari keramik atau gamelan keramik adalah karena bahannya tidak biasa digunakan orang untuk instrumen musik dan dipukul gitu. Jadi tingkat kekontemporerannya yaitu karena kebaruan eksperimennya. Sebenarnya dari segi bentuk dan prinsip bunyinya ya sama dengan gamelan tradisional. Sekali lagi hanya bahan bilahannya yang berbeda. Bukan dari logam dan bukan dari kayu. Kami meminjam sistem musik barat atau diatonis untuk menjembatani perdebatan. Karena kalau kami menggunakan skalanya salendro atau pelog, ya setiap orang itu punya skala sendiri dari salendro dan pelog. Jadi tangga nada ini udah baku, standar barat. Maksud saya adalah kenapa memakai tangga nada ini supaya bisa dimainkan dengan musik barat, juga tradisi. Mungkin beberapa tradisi, nggak semua tradisi bisa masuk juga. Start awal tuh dari tahun 2011, bulan 11, tanggal 11, dan telah menyelesaikan secara sempurna menurut kami sekarang
Desember 2013. Jadi kurang lebihnya 3 tahunan. Tapi saya juga penasaran, ini pun masih belum perfect. Tapi untuk saat sekarang menurut kami ini sudah cukup maksimal dengan daya dan kemampuan kami. Teknis sebetulnya sangat banyak. Pertama itu dari segi material sangat rumit. Material keramik itu bermacam-macam merek, mungkin struktur tanah, struktur gelas, mungkin glasir hampir sama ya. Ketebalan, terus sisa keramik limbah itu sendiri, dia mungkin ada sebuah peristiwa yang kita tidak ketahui dan pada akhirnya suaranya bisa nyaring atau tidak. Dan setelah itu selesai, berhasil dilubangi, barulah ke tahap penalaan. Pencuningan. Setelah pencuningan selesai, baru ke pencuningan paralon. Setelah paralon pun selesai, maka tinggal di set atau dirangkai ke dalam rak besi ini. Oke. Set. Yang kedua, mungkin kendalanya adalah waktu dan tempat. Karena kita berproduksi di himpunan, jadi kita menyesuaikan waktu dengan kondisi, yaitu berbagi waktu dengan teman-teman. Seperti itu. Jadi kita tidak punya jadwal khusus, kita berkegiatan berdasarkan kesepakatan. Gamelan keramik pernah dipamerkan dan workshopnya itu di Jatiwangi dan di Jogja. Kalau di Jogja waktu itu di Tembi, di Festival Tembi itu kita ceramah untuk mempresentasikan ini gamelan keramik. Kami sangat bersyukur sekali bahwa kami dipercaya oleh orang lain untuk bereksperimen dengan material yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Terus pada akhirnya dimainkan, berfeaturing dengan musisi yang lain. Begitupun tidak hanya di Tembi ataupun di Jatiwangi ataupun di Kota Baru Parahyangan pada saat awal. Yang membuat saya bangga sebetulnya adalah kerja keras kami ini ternyata diapresiasi dan dihargai orang lain. Beralih ke informasi lainnya, saron, salah satu instrumen alat musik gamelan umumnya terbuat dari perunggu. Ya, namun di tangan mahasiswa asal Bandung, saron dibuat dengan bahan dasar keramik dan juga pipa paralon. Gamelan, alat musik tradisional Indonesia terdiri dari beberapa instrumen seperti saron dan gong yang umumnya terbuat dari perunggu. Namun, dua mahasiswa asal Bandung, Taufik Ismail dan Kegi Palasa membuat instrumen saron menggunakan limbah keramik dan pipa paralon. Ya perasaan saya nggak nyangka aja gitu. Padahal itu kan fenomena kecil ya, gamelan keramik itu. Tapi direspon begitu hangat oleh berbagai media. Gitu. Itu juga pertama kali saya banyak media yang meliput. Jadi
pengalaman yang sangat luar biasa. Akhirnya gamelan keramik atau saron keramik ini bisa terangkat, juga nama besar Universitas Pasundan juga terangkat. Limitless terbentuk karena mendadak. Kebetulan pada saat itu media televisi nasional membutuhkan talent untuk sebuah program acara. Jadi kami ditantang untuk perform. Pada saat itu kita belum punya karya satupun, tetapi dengan positif thinking gitu, ayolah kita cobain, dan akhirnya terbentuk satu komposisi, dan satu komposisi lainnya adalah aransemen dari Coldplay, dan akhirnya kami kukuhkan bahwa grup itu kita namakan Limitless. Sah-sah aja, emang itu lagi ngetren sekarang kan, pendekatannya cross culture. Comot musik aborigin panjang itu kan, comot gender keramik, comot tarawangsa kan, tanpa harus beda bangsanya kan, sebenarnya kita sebangsa kan, alatnya aja yang beda-beda dari bangsa yang berbeda kan, gitu ya. Ya itulah kreativitas, itulah zaman sekarang lagi booming persoalan begitu, mencampur-campur instrumen. Sebenarnya itu tradisi semua itu, nggak ada yang baru, ya kan? Hanya gamelan keramiknya aja yang baru. Ya bangga aja, saya merasa bangga punya murid dan mantan murid ya, begitu semangat, bergairah, berkreativitas dengan mengeksplor alat musik baru dan juga musik baru. Mudah-mudahan ke depan ketemu jodoh rezekinya dari musik ini. Kalau obsesi sih ada ya, kayak saya, Opik, Kagi dan kawan-kawan. Ya, kepengennya gamelan keramik diproduksi secara massal dan ada orientasi bisnisnya juga kan gitu. Cuman kita ini kan masih terhambat oleh dua hal, yaitu pengurusan hak paten dan permodalan untuk produksi gamelannya. Untuk masalah hak paten, saya ataupun kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kampus. Pesan saya terus berkarya, semakin produktif tapi juga semakin kualitatif. Yang kedua, tetap semangat dalam berkarya. Untuk anak muda seluruh Indonesia, pelajarilah budayanya masing-masing atau budaya Indonesia berdasar sukunya, supaya budaya nenek moyang atau tradisi nenek moyang tetap lestari. Kalau seseorang sudah mempunyai keinginan, keyakinan, maka kejarlah keinginan atau keyakinan tersebut semampu atau semaksimal yang bisa kita lakukan.